Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita sebagai pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita, baik nikmat lahiriah berupa kesehatan maupun nikmat batiniah berupa ketetapan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan Jumat yang berkah ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan langkah demi langkah yang telah kita ayunkan dan niatan yang telah kita tata di dalam hati akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita berkumpul bersama beliau di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak hari Selasa tanggal 10 Agustus kemarin, kita sebagai umat Islam merayakan satu peristiwa besar, yakni pergantian tahun baru Islam. Karena 10 Agustus 2021 bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah, yang mana di dalam peristiwa pergantian tahun ini ada satu peristiwa besar yang dicatat di dalam sejarah, sehingga peristiwa inilah yang kemudian dipilih oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an untuk menjadi awal mengawali kalender Islam. Maka dinamakanlah kalender itu dengan Hijriah, karena dimulainya penanggalan ini, dihitung penanggalan ini dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat minal Makkatal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Maka ada beberapa poin penting dari peristiwa hijrah ini yang pembelajaran atau nilai-nilai yang ada di dalamnya masih relevan untuk kita pelajari, untuk kita hayati pada kehidupan kekinian. Yang pertama, hijrah adalah perjalanan ibadah. Betapa Rasulullah SAW dan para sahabat mengarungi gurun pasir yang luas, yang gersang dan tandus, yang terbentang sepanjang Mekah Madinah,
yang jaraknya kurang lebih 350 km. Saudara, kawan, handetolan yang berbeda akidah pun terpaksa ditinggalkan demi memenuhi panggilan Allah tersebut. Maka ketika hijrah ini yang pertama kali ditata oleh Rasulullah SAW adalah niatnya. Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal perbuatan tergantunglah ia kepada niatnya. Barang siapa yang ia berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan segala tantangan yang ada di dalamnya, siapa yang meniatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi waman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrah hanya karena kepentingan dunia, karena ada kabar di Madinah itu perekonomian lebih maju, di sana dagang lebih mudah, maka ikutlah hijrah para sahabat. Siapa yang hanya menginginkan dunia, yusibuha, Allah akan beri dia dunia, tetapi tidak diberi ridho Allah. Awimra'atin, atau karena perempuan, atau karena cinta, yang kihuha, maka mungkin dia akan mendapatkan perempuan yang ia cintai itu, yang ia inginkan itu. Maka menutup Rasulullah dengan hadis ini ditutup oleh Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah tergantung niatnya. Dalam konteks kekinian, marilah kita kembali menata manhaj atau cara pandang hidup kita di dunia ini, bahwa setiap yang kita lakukan, marilah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Marilah kita hijrah dari nafsu duniawi kepada semangat untuk mengumpulkan bekal akhirat. Marilah kita kembali mengingat apa yang kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku ini sesungguhnya hanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Maka pelajaran dari nilai hijrah ini, kita kembali menuju pada satu titik ketuhanan, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengharap ridho. Kalau kita mengharap ridho manusia, mungkin satu orang akan setuju dengan kita, tapi orang yang lain mungkin akan mencela kita. Tidak akan bisa kita mencapai ridho manusia secara keseluruhan. Ridho nas ghayatun la tudrak, adalah satu hal yang mustahil. Kalau kita itu mencari ridho manusia, kemudian semua manusia sepakat dengan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita semata-mata mencari ridho Allah, maka hidup kita ini akan lapang, maka jalan kita ini akan benar. Sehingga orang yang beriman prinsipnya adalah ilahi anta maksudi, wahai Allah, hanya engkaulah yang aku tuju, wa ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. Ini pelajaran pertama. Marilah kita mengingat kembali bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya hanyalah sementara. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal akhirat, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kelak akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan qalbun salim, dengan hati yang tenang, dengan hati yang selamat. Karena ketika itu tidak akan ada lagi manfaatnya harta benda yang kita miliki, anak keturunan yang kita miliki. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan ada satu hari di ketika itu tidak akan berguna lagi harta yang banyak, anak keturunan yang banyak, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Artinya orang kaya yang mendarmakan hartanya untuk kepentingan agama, itulah orang yang cerdas, itulah orang yang bisa menikmati hartanya. Tetapi ketika harta ini hanya sekedar menjadi kebanggaan duniawi, sungguh itu semua nanti tidak akan berarti apa-apa. Yang kedua,
Pelajaran penting dari hijrah ini adalah perjalanan ukhuwah, perjalanan persaudaraan. Undur kaifa akhar Rasul bainal muhajirin wal ansar. Lihatlah bagaimana Rasul mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar yang sebelumnya mereka tidak pernah kenal. Mereka juga bukan saudara yang satu nasab, tetapi karena ikatan akidah, karena ikatan iman dipersaudarakan, maka jadilah satu kekuatan yang luar biasa. Maka marilah kita sesama umat Islam ini rukun dan bersatu, sehingga akan menghasilkan satu kekuatan yang dahsyat. Dan inilah yang ditakuti oleh orang di luar Islam. Apa itu? Persatuan umat, kerukunan umat. Maka dipecah belalah umat Islam ini, diadu dombalah umat Islam ini, sehingga semangat hijrah adalah mari kita tumbuhkan kembali semangat persatuan dan persaudaraan. Yang terakhir, semangat hijrah adalah semangat dakwah. Bagaimana Rasulullah SAW di Mekah, beliau sudah dalam keadaan terjepit, diintimidasi, maka turun perintah hijrah. Rasulullah berdakwah dengan kelemah lembutan, Rasulullah berdakwah dengan penuh kasih sayang, sehingga beliau akhirnya berhasil dan sukses dalam dakwah beliau. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah dengan kelemah lembutan, ini menunjukkan bahwa kita pun dalam berdakwah kita kedepankan kasih sayang, kita kedepankan persaudaraan, sehingga dengan demikian objek dakwah itu akan mau menerima, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah paling tidak 3 hal penting dari semangat hijrah yang bisa kita usung pada konteks kekinian. Lebih-lebih di masa-masa sulit seperti ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, semakin bergantung kita kepada Allah Ta'ala, tentunya dengan tetap melaksanakan ikhtiar-ikhtiar lahiriah. Seperti misalkan untuk mengatasi pandemi, selain tentunya kita berdoa, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, bahkan maskernya double, jaga jarak. Ini adalah bagian dari ikhtiar yang mudah-mudahan dengan itu semua kita dijaga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi diri kami pribadi dan para jamaah sekalian. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyid as-sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita tundukkan hati kita sejenak,
Senyampang ini adalah Jumat yang berkah. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Allah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, jikalau di dalam perjalanan hidup kami ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, ampuni kami ya Allah. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, sampailah kami kepada ridho dan kasih-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah, selamatkan bangsa kami dari wabah pandemi ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, segera berilah kesembuhan ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil karena wabah ini, jadikan mereka termasuk golongan orang-orang yang syahid dan hamba-hamba-Mu yang soleh ya Rabb. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Innallaha